Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya mengundang seorang narasumber yang sangat istimewa, yang juga merupakan sahabat saya dan juga salah satu dari sedikit pengamat yang saya respect, yaitu Mas Sabto Haryo. Welcome, Mas. Pleasure, dapat undangan sangat terhormat bisa duduk di sini. Thank you. Di channel yang one of the best subscribersnya pastinya, dan juga selalu ngomonginnya bola aja, no politics ya. Ya, betul, no politics ya. Kalau ada yang ngomong, mau nggak mau harus kita edit. Siap. Ya kan, karena ini channel hanya membahas tentang sepak bola, walaupun sepak bola dengan politik sangat berdekatan juga. Ya kan, tapi apa yang tadi gue baru ngomong bro, itu jujur, bukannya gue buat-buat. Lu salah satu pengamat yang gue respect, karena cara penyampaian lu itu detail, ada data, ada statistik, ada juga analisa secara teknis, ada non teknis, dan berdasarkan fakta. Itu tidak mudah untuk dilakukan, dan lo dengan intonasi yang kalem. Nah itu yang gue suka sekali. Maka itu pada saat kita berapa kali siaran di DPI, gue enak banget siaran sama lo karena dengerin lo, oh enak banget ya ternyata begini nih cara penyampaiannya gitu. Jadi memang Mas Sabto ini sudah lama saya kenal, dan memang saya sudah membuat rencana untuk mengundang, tapi memang gue cari momennya bro. Jadi gue pikir ini momen yang tepat nih untuk memanggil pengamat yang sudah punya jam terbang juga sebagai jurnalis. Ya oke. Sebelum kita membahas tentang sepak bola, tentunya Timnas dan Liga Indonesia, yang ingin gue tanyakan dulu, sebagai jurnalis, pernah gak sih lu ngeliput Piala Dunia? Pernah. Yang full liputan itu di Brazil 2014. Oke. Sementara yang pernah juga liputan panjang itu Piala Eropa, Euro 2008. Di Austria Swiss, dan Euro 2012 di Polandia Ukraina. Masing-masing pasti punya keunikan tersendiri gitu ya. Ada liputan di dua negara, gimana bisa bagi kita mau liputan di base camp tim di mana, lalu kita ngikut preskon di mana, itu kan harus kita susun semuanya kan. Karena cuman boleh satu pertandingan tuh satu hari kan, nggak mungkin kita dua pertandingan satu hari gitu. Satu hari berikutnya apa nih? Kita harus cari momentum, harus cari berita supaya kita bisa bagikan kan ke masyarakat. Jadi kita pasti harus berkunjung ke markas-markas tim tuh. Nah biasanya tim-tim kalau di markas tuh agak santai. Beda kalau mereka di MD-1 gitu sebelum pertandingan kan mereka preskonnya agak kaku ya. Karena mungkin beban sebelum pertandingan mereka agak tegang gitu. Jadi kurang terbuka. Tapi kalau kita samperin ke markas latihan mereka, di campnya mereka tuh begitu open. Nah, itu menjadi salah satu destinasi favorit lah kalau liputan panjang. Lu baru saja bicara soal Piala Eropa, kemudian Piala Dunia juga lu pernah ngeliput. Nah, sebagai salah satu yang dari Indonesia, jurnalis, pasti dong ada yang nanya, dari mana? Nah, waktu lu jawab Indonesia, seperti apa sih kira-kira reaksinya? Karena kan kita tahu timnas kita belum pernah berada dalam tahap atau sebuah capaian sampai tinggal selangkah lagi lolos ke Piala Dunia, kan belum pernah, baru sekarang ini. Nah ketika lu ngeliput Piala Dunia, pada saat ditanya dari mana Indonesia, kan itu orang bola semua. Mereka ada gak sih yang nanya, kenapa sih negara lu kok gak pernah lolos ke Piala Dunia? Ada gak sih? Ada yang pernah nanya gak? Ada, pasti ada yang nanya. Ada? Pas Piala Dunia di Brazil, wartawan Indonesia yang meliput di sana tuh ada berapa? 40 hampir 50. Wow, banyak ya? Wartawan Indonesia yang meliput itu. Cuman kan yang dapat akreditasi khusus itu kan terbatas, karena tuh yang dikeluarkan oleh PSSI. Jadi FIFA ngasih jatah ke PSSI, nih untuk Indonesia ada 10 media misalnya. Lalu dibagi di mana aja medianya. Jadi cuma 10 yang accredited journalist. Tapi yang lainnya kan pengen juga kan berangkat, lalu ada liputan di sana-sana seperti itu. Ya pasti orang bertanya, lu dari mana Indonesia? Negara lu kan gak ada di sini, lu ngapain ke sini? Dengan armada sebanyak itu pada ngapain? Nah, lu nggak tahu kegilaan orang Indonesia terhadap sepak bola. Jadi ya kita zaman di tabloid bola tuh setiap musim Piala Dunia, setiap musim Piala Eropa, itu kan pasti oplahnya tinggi banget karena emang ditunggu publik kan. Dan berita tuh datangnya dari kita yang berangkat ke sana gitu ya. Exclusivity yang kita punya seperti itu. Pada saat lu ngeliput, ada gak sih pengalaman atau mungkin perasaan lu gitu bahwa kapan ya Indonesia bisa main di Piala Dunia? Karena kan lu sebagai jurnalis lu bisa deket juga. Dan setahu gua kalau memang di press box itu posisi yang paling bagus di tengah-tengah itu supaya bisa ngelihat jalannya pertandingan, benar ya? Karena gua pernah pergi tapi di Liga Inggris. Duduk di press box, udah itu ada prasmanan juga tuh sebelumnya biasa ya kan, ada makanan, minuman. Tapi tempat duduk kita tuh
ideal banget. Dimana kita bisa melihat pertandingan, ada jurnalis dari negara-negara lain yang negaranya lagi main. Kebetulan juga dia ngeliput. Ya kan? Kalau gua kan klub kan beda ya. Nah, lu pernah gak sih ada perasaan, wah nih kapan ya istilahnya gue bisa lihat nih Indonesia main? Atau lu pernah bermimpi gak sih suatu saat Indonesia akan main nih dan mungkin lu yang akan ngeliput? Bermimpi selalu itu menjadi impian. Impian ketika kita sebagai jurnalis Indonesia itu ada di luar negeri. Kalau di atas tribun, mungkin kan atmosfer itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang lain ya, berada di tribun juga. Tapi yang very special adalah ketika kita bisa ada di mix zone. Kita bisa berinteraksi langsung dengan para pemain. Itu yang menjadi poin paling spesial dari sebuah match dan juga sebuah turnamen panjang. Berapa kali gitu ya, saya ngelihat wartawan dari Italia. Woi, Pirlo, Andrea, manggil pemain tuh kayak gitu. Saking deketnya mereka gitu kan, datang gitu terus manggil siapalah pemain-pemainnya mereka panggil dengan enteng. Wartawan Spanyol, Andres manggil Iniesta, udah kayak ini aja diketekin gini sambil ngoceh-ngoceh gitu karena kedekatan mereka. Gimana ya rasanya gue mau memanggil pemain kita gitu. Pratama misalnya gitu atau ini yang ada di mix zone yang tidak bisa dirasakan privilege itu oleh wartawan lain. Ya kan? Tapi kita satu negaranya kan kita selalu iri yang lihat enak banget ya wartawan Italia itu bisa wawancara temennya sendiri dengan begitu enak. Kita sebagai wartawan Indonesia bisa melakukan itu di pentas Piala Dunia. Sementara wartawan lain mungkin nggak dapat privilege itu karena nggak kenal kan dengan kedekatan itu. Nah itu yang selalu saya impikan untuk bisa berada di mix zone mewawancarai pemain Indonesia di event besar sebesar Piala Dunia. Ya artinya nggak salah juga dong kita bermimpi dan kita berharap timnas kita dalam waktu dekat ini atau 2026 akan main di Piala Dunia. Salah gak sih kalau kita bermimpi atau berharap seperti itu? Gue pengen nanya aja sebagai kita temen nih, ya kan, dan kita jujur aja ke viewers. Terakhir tuh kan negara kecil yang lolos tuh Panama ya. Kayaknya debut 2018. Betul. Mereka lolos dan jurnalis-jurnalisnya tuh nangis ketika melihat negaranya lolos. Ketika negaranya pertama kali mendengarkan lagu kebangsaannya, begitu baris, nangis semua itu wartawan. Itu kan ada rasa seperti itu, dan itu kan selalu merinding ya. Aduh, kapan ya Indonesia Raya tuh bisa berkumandang ketika pemain keluar dari lorong, lalu baris, lalu Indonesia Raya nyanyi. Biasanya kita hanya di event sebatas Piala Asia gitu ya. Tapi ini di event seperti Piala Dunia tuh impian dari kalau kecil mungkin nonton, tapi setelah terlibat lama, akhirnya pengen juga kan menjadi bagian yang melihat Indonesia tuh lolos. Betul, mimpi 2026, mimpi yang paling dekat yang bisa kita gapai ya. Jadi kalau misalnya nanti lolos, kayaknya bakalan nangis juga sih. Iya betul, pasti, dan banyak yang akan berangkat juga. Iya pasti. Tergantung nanti mainnya di mana, kan 3 negara yang menyelenggarakan. Nah, yang baru lu ngomong ini sama juga yang dirasakan oleh fans Georgia yang di Euro lalu. Ya kan, pada saat Georgia mau kalah, apalagi cetak gol, itu mereka happy, sampai ada yang menangis, sampai ada yang selebrasi. Karena itu momen bersejarah bagi mereka, Georgia bisa lolos ke Euro yang baru-baru ini. Nah artinya kan kita sebagai negara sepak bola yang sekarang sedang berkembang, tentu kita menuju ke arah yang positif. Dimana kita harapkan timnas kita bisa suatu saat bermain di Piala Dunia, dan seperti yang tadi lu katakan dan juga yang gue jelaskan, ini deket banget nih. Iya kan? Artinya H-7 loh sekarang, ya kan? 180 menit. Ya, kalau mendapatkan hasil terbaik, maka negara kita akan bermain di Piala Dunia. Tapi sebelum membahas tentang Piala Dunia, gue ingin nanya dulu tentang sepak bola Indonesia. Karena kan banyak yang mengatakan ya kalau mau timnasnya kuat, ya kompetisinya juga harus kuat dong. Ya kan, itu selalu. Semua orang mengatakan seperti itu. Walaupun kalau kita lihat ada negara-negara lain dari Amerika Latin yang liganya biasa saja kok. Tapi timnasnya lolos. Ya kan? Siapa yang mengenal dengan pemain-pemain dari Liga Argentina? Ya kan, berapa banyak pemain dari Liga Argentina yang main untuk timnas, tapi banyak pemain dari Liga Argentina yang diekspor keluar. Artinya apa? Sistem mereka untuk membina pemain dan juga kompetisi itu sebetulnya bagus, sehingga banyak pemain mereka yang diekspor ke Eropa, dan mereka bisa mendapatkan jam terbang, ilmu yang lebih baik untuk memperkuat timnas, dan akhirnya timnas mereka sukses. Sama juga seperti Brazil lah, ya kan? Nah, gue ingin nanyakan ke Mas Aryo sebagai jurnalis yang juga apakah pernah mengcover sepak bola Indonesia, ya kan, pernah meliput atau enggak? Dan kalau menurut lo, kita gak usah 10 tahun terakhir lah, kita bicara 3 tahun terakhir lah.
bagaimana perkembangan sepak bola di tanah air kita? Sepak bola ya, ini kita bicara sepak bola artinya mulai dari pembinaan pemain, kompetisi itu kan bukan cuma yang serata tertinggi, ada serata kedua juga. Betul. Kebetulan kalau kita masuk ke tabloid bola ya, sebagai wartawan baru kan pasti di rolling tuh. Kadang liput tenis, kadang liput basket. Di rolling olahraga lain? Iya, semua olahraga harus dilihat supaya ini anak bagusnya di mana ya. Itu kan nanti kan akan terasa dan ternyata walaupun dia suka sepak bola mungkin ketika masuk situ, tapi dia lebih cocok di bulu tangkis, akhirnya menjadi wartawan bulu tangkis. Dia lebih cocok di basket, akhirnya menjadi wartawan basket. Itu kan di roll. Nah, saya di awal-awal sempat di roll di sepak bola nasional memang. Nonton Persijatim dulu di Bea Cukai, nonton di Lebak Bulus ya, pertandingan-pertandingan yang melibatkan tim-tim Liga 1 pada saat itu. Iya, betul. Jadi emang pada saat kalau dibandingkan sepak bola dulu dengan sekarang, dari segala macam aspek lah kita bisa masuk ke lapangannya saja. Dulu tuh wartawan tuh bisa tuh ada di sideline. Bisa ada selama pertandingan? Iya, wartawan tuh saya di Lebak Bulus tuh bisa ada di samping sideline gitu kan. Kalau biasanya kan fotografer yang berada di samping, tapi ini wartawan juga. Wartawan dan yang non orang-orang yang harus ada di situ bisa pada saat itu tuh bisa sampai seperti itu gitu. Sebebas itulah. Penyaringannya, lalu ya kita tahu lah bagaimana penonton bisa tiket jebol masuk lah seperti itu tuh. Betul. Dulu tuh kan masih begitu kental terlihat seperti itu dan setiap stadion hampir pasti seperti itu gitu. Nonton di Surabaya pun seperti itu juga, begitu mudah lah akses orang yang nggak seharusnya ada di tempat itu ada di situ gitu. Di compare dengan sekarang emang jauh sekali gitu ya. Kalau saya pribadi ngelihat perbedaan paling signifikan dan saya bisa merasakan, Indonesia sudah ada step yang jauh nih membaik dari sisi penyelenggaraan, penonton itu pas Piala AFF 2010 sebetulnya. Piala AFF 2010 itu kan sepak bola akhirnya populernya di semua kalangan. Kita bisa lihat sepanjang Senayan, mau di kafe-kafe yang di pinggir-pinggir Senayan masuk itu kan, yang nonton timnas sekarang udah kelas B, kelas A, udah tergabung menjadi satu. Dan kita berjalan menuju stadion, tidak ada lagi rasa, ntar ada penonton rese nggak ya? Nanti ada itu sejak 2010 sampai ke sini, itu rasa betul perbedaannya. Makanya ketika compare dengan menyusuri jalan-jalan di Swiss, di Spanyol, dimanapun, udah mirip nih situasinya nih. Tapi baru timnas. Level timnas itu penanganannya memang udah jauh banget. Dari sisi safety, dari sisi segala macam tuh udah jauh membaik. Dan bagaimana penyaringan kita masuk ke dalam lapangan, ring satunya udah nyaring, ring kedua sampai akhirnya duduk, kita tuh udah betul-betul beda lah dibandingkan dulu. Itu jauh lebih membaik gitu. Tapi kan tidak berarti di level klub juga seperti itu. Masih tidak ada standar yang sama. Klub tertentu mungkin ada standar yang bagus. Untuk Persija khususnya jauh membaik. Kalau kita lihat bagaimana penanganan, bagaimana korlap lapangannya Persija sendiri yang begitu galak terhadap fansnya mereka, yang lu gak boleh teriak-teriak kasar kayak gitu. Mereka akan menegur dan gue lihat sendiri mereka menegur. Betul, gue juga dengar hal-hal seperti itu, gue dengar juga. Jadi ada perubahan yang memang coba dilakukan, tapi kan nggak seragam di semua pelosok kota atau daerah-daerah kan nggak mungkin punya standar yang sama. Nah itu mungkin masih menjadi PR buat sepak bola kita untuk bisa sama. Tadi kalau Bung Binder bertanya sepak bola kita sekarang seperti apa sih? Itu. Kalau timnas, saya bilang keren. Timnas kita keren. Sepakat. Tapi kalau ditanya sepak bola kita, belum. Saya harus akui jujur, belum. Memang perubahannya itu terlihat. Ada perubahan. Di mana dulu ketika saya ngeliput, adanya tuh Liga Namilo, Liga Campina, liga-liga yang kelas umur ada, tapi sifatnya turnamen, sifatnya festival, bukan yang kompetisi yang berjenjang dan jangka panjang. Sementara yang dibutuhkan anak-anak ini kan main terus-terusan, hampir sepanjang tahun. Mereka akan terasa seperti itu. Dengan adanya EPA yang awalnya juga cuma hitungan bulan, tapi kan sekarang udah mulai panjang nih. Sudah beda. Dan awalnya cuma 16 sama 18, sekarang tambah ada 14, tambah 20. Jadi jenjang yang kita harapkan muncul dari
grassroots itu udah mulai kelihatan, udah mulai kelihatan ada dan dibenahi secara serius. Memang masih ada beberapa lubang. Ngobrol dengan teman-teman operator yang berbicara bahwa kalau banyak aja nih tim-tim yang ngambil pemain SSB dijadiin klub ini. Oh begitu. Jadi untuk in order untuk lo ikut EPA lo harus punya tim ini. Tapi lo sebetulnya nggak punya tim ini. Akhirnya lo pinjam dari SSB ini didaftarkan sebagai tim ini. Itu kan masih berlaku hal-hal seperti itu. Tapi kan in a way mungkin anak-anak itu kan pengen bermain juga. Klub itu pengen juga untuk punya tim. Jadi kan akhirnya praktek seperti itu tetap ada gitu. Walaupun memang bukan ideal untuk ada di sini gitu. Nah itu kan lubang-lubang yang harus diantisipasi dan juga nantinya dibenarkan. Tapi menuju ke sana kita udah ngelihat ada perubahan tadi dari manajemen, kan? dari manajemen, pembinaan sekarang dimulai, ya kan? Tapi yang gue kadang-kadang bingung nih Mas, kita kan sempat punya juga ya beberapa kali generasi emas ya. Tapi kenapa Piala AFF aja kok gak bisa juara gitu? Dan sudah masuk ke final berapa? 6 kali kalau nggak salah atau 5 kali. Jadi kita kalau ditanya juara AFF, juara runner up, ya kan? Jadi Arsenal ini lagi runner up juga. Tapi beda kan baru 3 kali, iya kan? Nah, sekarang timnas kita kok artinya kita berpikir ada generasi emas tuh beberapa tahun. Banyak yang mengatakan kepada gua, ini masalah mentalitas. Mau sampai kapan masalah mentalitas ini? Iya kan? Artinya kita lihat apakah ini memang ada sebuah kesulitan bagi para pemain kita, walaupun pemain-pemain yang bagus itu dulu kita punya, untuk meraih prestasi. Karena kan bagi supporter ya mereka juga ingin melihat dong timnas kita ini mengangkat piala, meskipun lagi-lagi perdebatannya di antara supporter, ngapain sih mikirin AFF, tapi kan itu kan regional kita, Thailand saja mikirin AFF, Vietnam aja mikirin AFF, ya kan, karena itu juga adalah tempat di mana para pemain bisa berkembang. Nah, kalau menurut lu dengan begitu beberapa kali kita punya generasi emas, apa sih kira-kira yang menjadi hambatan untuk bisa meraih prestasi? Bahkan SEA Games berapa tahun tuh vakum kita? 32. Baru kemarin tuh 2023 kan? Mungkin untuk yang tadi ya, kita nggak harus juara AFF. Itu gue nggak setuju. Gue melihat sebuah turnamen, kalau kita sudah menginjak turnamen itu, ya aim lo harus juara. Apapun bentuk turnamennya, orang bilang, cuma juara Liga Conference League, cuma juara Liga Eropa. Tapi kan lo masuk turnamen itu emang di situ gitu. Lo nggak turun dari Liga Champion misalnya, lo turun ke bawah dan akhirnya lo juara di situ. Oke, lo lungsur, beda cerita gitu. Tapi once you enter the tournament di situ, aim lo adalah menjadi juara gitu kan. Orang melihat komparasinya Singapura 4 kali juara AFF, pernah nggak melangkah sejauh kita? Kenapa kita compare-nya Singapura? Kenapa nggak compare-nya Thailand seperti tadi Bung Binder bilang? Yang fokus juga di AFF, tapi bisa melangkah jauh juga di Asia gitu kan. Mereka yang pertama kok lolos ke round 3, Vietnam juga yang pertama juga lolos ke round 3 lebih awal dibanding kita. Tapi mereka juara-juara juga di AFF-nya gitu kan. And claim sebagai negara terbaik di ASEAN akan valid ketika lo punya gelar-gelar di ASEAN itu. Thailand misalnya mengklaim dirinya sebagai Raja ASEAN, ya cukup valid karena juara SEA Games terus-terusan, juara AFF terus-terusan, dan pernah melangkah juga ke round 3. Memang mereka belum pernah ke round 4, tapi kan mereka melakukan sesuatu yang bisa sustain untuk bisa mendapatkan gelar-gelar itu. Vietnam pun, kalau kita bicara dari perspektif mental, dari perspektif grassroots, kita sudah tertinggal jauh sekali memang dibandingkan. Itu fakta. Itu fakta. Hal menarik yang pernah juga saya bicarakan di beberapa tempat ya. Pernah saya meliput sebuah turnamen antar anak-anak U14. Pada waktu itu di Bali. Lalu ada perwakilan Indonesia, ada perwakilan Thailand, ada perwakilan Korea Selatan, Jepang, beberapa dari Asia lah. Nanti pemenangnya akan dikirim kemana gitu. Saya wawancara satu-satu kan pemain-pemainnya gitu. Anak-anak Indonesia saya wawancara. Kamu main di mana biasanya? Oh, saya main di belakang sekolah, gini-gini. Oh, saya main di bareng teman lah gitu. Tidak ada klub established yang mereka ikuti. Ini usia 14. Ini tahun berapa ini? Ini tahun 2010. Belum lama juga sih. 2010. Vietnam, Thailand, saya tanyakan kan pemain-pemain Vietnam, kamu main di mana? Saya di Chonburi. Kamu di mana? Oh, saya di Mongtong. Oh, kamu di mana? Oh, saya di Buriram. Jadi mereka udah terafiliasi
dengan klub-klub Liga 1-nya betul. di 2010. Mereka sudah menjalankan itu. Kita tertinggal berapa tahun? Kalau misalnya kita EPA tuh kan kita baru taruhlah berapa tahun lah, 4-5 tahun ini. Taruhlah 4 tahun. Iya. Berarti kan sudah tertinggal 10 tahun lebih. Betul. Dengan apa yang dilakukan Thailand di tahun 2010, mereka sudah melakukannya sebelumnya kan, artinya lebih lama lagi. Iya. Jadi mentality dan dari situ kualitasnya udah kelihatan jauh. Thailand tuh wow. Di usia 14 tuh way ahead of us gitu kan, dari usia segitu gitu. Jadi bukan individual skill ya, tapi how they teamwork, play. How they play as a team. Waduh, tiktak-tiktaknya enak banget, pengertian antar pemain, pergantian pemain, kok bisa sama cara mainnya gitu. Itu Thailand sudah melakukannya sejak lama. Ya perkara akhirnya kita bisa melewati mereka dari sisi prestasi kita sampai round 4, itu kan ada something different yang kita buat dengan you are right. Dengan ada pemain-pemain yang datang. Itu kan yang akhirnya membedakan kita. Makanya saya bilang timnas kita bagus, iya, sepak bola kita belum. Iya, belum. Mungkin sisinya seperti itu. Kalau ngelihat perkembangan, nanti ujung-ujungnya ya mungkin ujung-ujungnya ke mental juga. Yang tadi berapa kali kita sampai ke final, kan you need a winning mentality untuk memenangkan sesuatu. Nah itu yang pada saat kita melakukan final-final itu, ya harus diakui kita belum punya winning mentality itu gitu. Compare tuh Thailand, Vietnam, or even Singapore yang kita kalah Malaysia, kita udah menang lawan mereka besar di grupnya, kita bisa kalah di finalnya gitu kan. Ya itu mentality. Iya, artinya kalau kita bicara tentang sepak bola Indonesia itu beda, bukan seperti timnas. Karena sepak bola Indonesia itu butuh yang namanya pembinaan pemain supaya dihasilkan pemain-pemain yang berkualitas agar nanti bisa bermain untuk U17, U20, dan mungkin U23 kemudian senior. Dan memang seperti yang tadi lu katakan, itu soal timnas kita yang sekarang bisa masuk ke round 4, dan juga beberapa kali yang gue jelaskan juga di konten ini, bahwa karena dengan banyaknya pemain-pemain kita yang sekarang bermain di Eropa membela timnas Indonesia. Artinya para pemain keturunan kita yang kembali untuk membela timnas Indonesia, yang sebetulnya gak ada masalah. Kalau menurut gue, karena memang ada langkah. Kalau ini yang gue pernah baca beberapa tahun yang lalu atau mungkin 2 tahun yang lalu, ada langkah percepatan dari federasi untuk bisa mendapatkan prestasi. Maka itu dicarilah pemain-pemain keturunan yang eligible ya. Eligible itu apa maksudnya tuh kalau di Indonesia? Yang memenuhi syarat dan juga tidak melanggar lah. Tidak melanggar hukum dan juga tentunya statuta dari FIFA untuk membela timnas kita. Dan terbukti dengan belasan pemain keturunan yang kita punya, timnas kita itu mainnya sudah standar Eropa sekarang. Ya kan? Dan karena mereka juga punya darah Indonesia, jadi memang mereka bermain untuk Indonesia kelihatan banget tuh. Mainnya pakai hati. Jadi ini suatu hal yang bagus. Tapi jangan juga lupa pembinaan pemain usia muda. Karena kan kalau soal pemain diaspora ini kan ada batasannya. Contoh Mauresmo Hinoke. Seharusnya kan dia akan dinaturalisasi, tapi karena dia kejauhan garisnya, 3 generasi kalau nggak salah, akhirnya nggak jadi, padahal pemain bagus. Nah artinya kan harus ada juga persiapan. Nah sekarang Mas, yang gue ingin tanyakan, dengan adanya Dirtek nih baru nih, oke lah sekarang kan lagi ke beberapa daerah juga ya, yang gue lihat dari postingan IG lah, ketemu pelatih itu, gimana kira-kira dia bisa bekerja? Ini kan kita, Nusantara kita ini kan luas sekali bos. Iya kan, mau cari pemain kan banyak yang mengatakan kepada gue, coba dong cari di Indonesia Timur, coba dong cari di Sumatera, coba dong cari di sana, cari di sini. Wah, banyak sekali talenta. Tapi kan gimana bisa mencakup semua ini? Kalau menurut gue seharusnya ada kerjasama juga dengan Asprof, klub-klub, tapi dengan Asprof untuk mencari talenta-talenta ini. Nah, kalau menurut lo, Dirtek baru ini, Alexander Zayers kalau nggak salah namanya, apa yang bisa perubahan dia lakukan untuk pembinaan pemain usia muda? Kalau gue pribadi sih ngelihatnya kita harus punya sistem or filosofi bermain yang sama dulu nih, yang seragam. Because kalau kita lihat, kita main ke Indonesia Timur, kayak mainnya beda banget kan? Dengan kita pergi ke Medan misalnya, lalu kita lihat di Jawa, lalu kita lihat di Sumatera, di Sulawesi, gaya bermainnya beda semua kan? Gaya bermainnya dari looknya aja beda kan? Kadang-kadang kalau tim Asia ketemu gitu, loh kita kemarin ketemu tim Indonesia kok bentuknya beda, ini ketemunya Persipura, kemarin ketemunya Arema, kok beda ya tim Persipura dengan tim Arema, cara mainnya juga beda total, cara mainnya aja beda, looknya aja udah beda, berarti kan lo harus cari garis merah yang akhirnya bisa membuat Indonesia itu bermain dengan
lu mau main seperti apa sih gitu kan. Ya mungkin awalnya Villanesia itu ketika dibuat oleh Coach Danur dan kawan-kawan meramu itu kan mungkin ingin menyeragamkan dulu nih. Jadi ketika lo sudah punya blueprint, lo bagi itu ke semua SSB, ke Asprof, ke klub, ke semua, we will play like this. Timnas Indonesia aimnya akan bermain seperti ini. Tolong persiapkan generasi muda yang akan tampil nanti dengan gaya bermain seperti ini. Karena Jerman melakukan itu. Ketika mereka babak belur di Eropa tuh habis 2008 kalau nggak salah, sebelumnya 2004 mereka hancur, 2000 mereka hancur, akhirnya 2006 nggak juara. Ya tuan rumah mereka nggak juara, peringkat 3 dan akhirnya federasi mereka membuat blueprint dan kasih ke klub-klub nanti timnas kita akan bermain seperti itu. Makanya Dortmund, Schalke, Munchen, gaya-gaya mainnya mirip kan sebetulnya. Pressing ya, sama textbooknya tuh udah kelihatan. Ini Jerman banget ya. Jadi ketika mereka digabungkan dalam satu tim akan punya sistemnya sama. Spanyol mungkin influence-nya banyak dari Barcelona. Memang ketika 2008, 2010, 2012 emang core-nya banyak pemain Barcelona gitu. Dengan gaya bermain yang seperti itu. Tapi akan menjadi tidak mudah juga kalau memang gayanya beda-beda gitu. Makanya ketika seragam itu akan lebih mudah. Makanya di sini tuh alangkah baiknya kalau kita memang punya sistem dulu nih bermain seperti apa. Nah, direktur teknik jelas punya otoritas untuk bisa membentuk itu dan akhirnya membicarakan bahwa ini loh sepak bola. Berdasarkan gue pergi ke sini, gaya bermain yang cocok dengan Indonesia adalah seperti ini. Nah nanti itu akan dibagikan tuh di mana-mana supaya penyeragaman bermain itu ada. Oke, setelah kita bahas soal sepak bola Indonesia, pembinaan pemain usia muda, Dirtek, ini yang ditunggu-tunggu nih, Timnas Indonesia. Seperti yang tadi gue ngomong, H-7 loh. H-7 loh bro, sebentar lagi loh. Ini akan main lawan Arab, terus kemudian lawan Irak. Oke, gue ingin menanyakan kepada lo, pada saat Timnas mulai bermain, dari round 2, apalagi first match-nya tuh dibantai. Lawan Irak 5-1, terus kemudian imbang lawan Filipina. Perasaan lu seperti apa? Kalau perasaan gue, berat inilah lolos, ya kan? Dua match awal. Mentok lagi nih di round 2 nih. Iya nih, mentok lah udahlah ini. Tapi tiba-tiba ada Jay Itzes datang, ada Tom Hay datang, ada Ragnar datang. Tahu-tahu kita tuh hanya kalah lawan Irak terus kemudian. Ya kan di kandang kita sendiri. Itu pun sebetulnya kita mainnya bagus. Cuman sayang di babak kedua mereka ternyata lebih efektif. Perasaan lu seperti apa tuh? Pada saat round 2, udahlah ini. Apa lu termasuk orang yang masih optimis? Masih bisa ini kita lolos ke round 3. Kan belum pernah kita lolos ke round 3. Belum pernah sama sekali. Pasti berat. Ketika ngelihat sama Irak dibantai 5-1. Oke lah, kita akan balas di Filipina. Walaupun main tandang menang lah, masa nggak menang sih lawan Filipina? Pikiran kita seperti itu kan. Akhirnya butuh gol Sadil Ramdhani di menit-menit akhir. Akhirnya bisa sama skornya. Agak sedikit susah nih, kayaknya kita bisa lolos ya. Tapi kan ya itu ada keajaibannya yang akhirnya datang dalam wujud pemain-pemain tadi disebutkan Bung Binder. And we are totally a different team. Langsung berbeda. Impact-nya langsung terasa. Di pertandingan pertama kita lawan Vietnam di Jakarta, kita memang cuma menang 1-0 ya. Egy ada lemparan, lalu rebound terus gol Egy. Tapi di situ kita ngelihat gimana Jai tampil begitu perkasa. Luar biasa. Bola mental pemain Vietnam dikacang-kacangin lah. Bisa dibilang kualitasnya kok jadi jauh banget ya Indonesia sama Vietnam. Individual skills-nya itu memberikan rasa yang bisa nih kayaknya, kita bisa ngebalikin ini. Habis itu kan kebetulan langsung ke Hanoi kan. Ke Hanoi menang lagi 3-0. JHS golin, Ragnar golin. Dan pemain-pemain yang baru datang ini langsung memberikan impact yang luar biasa. Itu yang kita pikir, oh ini loh ternyata perbedaan pemain yang bermain di Eropa dengan pemain yang main di sini. How they play, how calm they play. Itu kan yang beda. Mungkin individual skills, gocek-gocek masih menang pemain kita, beberapa ada mungkin. Tapi ketenangan ketika lo di press, ketika lo one on one, ketika lo harus build up ngejar sesuatu, lu masih tenang. Nah itu yang selama ini kan kita nggak bisa rasakan sebagai penikmat sepak bola Indonesia. Begitu kita keteter, long ball. Dulu kan seperti itu. Buang. Ketika lo di press, panik, buang aja dulu. Yang penting bola jauh dari gawang lo. Tapi sekarang
keluarin aja, santai kok, bisa kok oper-operan. Itu menimbulkan kepercayaan diri yang akhirnya mengganda gitu ya, ketika di Vietnam menang 3-0, 20 tahun kita nggak pernah menang di Hanoi. Akhirnya kita bisa menang di Hanoi. Itu kan ada beberapa sejarah yang bisa terpecahkan ketika kita punya komposisi seperti ini. Akhirnya lawan Filipina di sini menang lagi. 2-0 ya. 2-0, Tom Haye golnya bagus banget luar biasa dari tengah. Betul. Walaupun di game terakhir yang sudah tidak menentukan kita udah lolos ya. Enggak, sebelumnya kita kalah lawan Irak. Iya, kan sebelumnya kita kalah lawan Irak, terus kita menang lawan Filipina. Bukannya Irak terakhir ya? Irak dulu. Oh, Irak dulu ya? Irak dulu, terus Filipina penentuan. Oke. Kita harus menang 2-0. Kita menang 2-0 ya, betul. Menang di Jakarta kita kalah 2-0 juga ya. Iya, betul. Lawan Irak. Sama Irak, ya, yang ada blunder Hernando. Iya, betul ya. Sempat penalti itu. Jadi ya memberikan something different dalam kita melihat timnas. Dalam kita yang selama ini kita udah tahu lah timnas bakal mentok, kita udah tahu, kita expect setiap tahun kita expect, setiap 4 tahun sekali kita ekspektasi kita selalu ada, tapi nggak pernah terbayar ekspektasi itu. Tapi sekarang pelan-pelan mulai terbayar. Iya, Terus memasuki round 3, memang tidak mudah juga di round 3 ya. Adanya Australia, adanya Arab Saudi, bahkan menurut gue Bahrain juga gak gampang. Ada China juga yang kita tidak punya rekor yang baik ya lawan mereka, apalagi main di China. Dan first match itu imbang lawan Arab Saudi, kemudian imbang lawan Australia, terus imbang lawan Bahrain, kalah lawan China, terus menang lawan Arab Saudi tuh 2-0. Sebelumnya kalah lawan Jepang 4-0 kalau nggak salah, Ya, betul. Setelah menang lawan Arab Saudi, kita semua kan tentu happy. Ya kan nih ada peluang yang bisa lolos langsung nih di round 3. Kalau secara hitung-hitungan pada saat itu setelah menang lawan Arab Saudi. Tapi tiba-tiba awal tahun ini Januari ada pergantian pelatih. Pergantian pelatihnya itu terjadi karena memang Shin Tae-yong diberhentikan. Terus Februari masuk pelatih baru. Kalau nggak salah kan Kluivert baru Februari ya. Nah, lu kaget gak sih dengan Shin Tae-yong diberhentikan? Termasuk kaget. Kenapa lu kaget? Maksudnya bukannya ini sesuatu yang lu sudah mungkin merasakan dengan narasi-narasi di sosial media yang mulai rame? Kalau kita runut ke beberapa game yang tadi disebutin Bung Binder, emang kan terlihat ada ketidakcocokan, ketidakkelopan, narasi yang terbentuk, pemain sudah didatangkan kok nggak dimainin, pemain yang mulai mempertanyakan gaya bermain pelatih, hal-hal seperti itulah itu sudah mulai banyak kan beredar tuh. Enak rame, masing-masing punya argumen, masing-masing punya opini, tapi kan kita lihat laga melawan Arab Saudi yang must win game, yang tidak mudah juga untuk win karena mereka sudah dipegang Herve Renard yang kita pikir, wow, ini pelatih yang sebelumnya, yang akhirnya sekarang yang akan kita ketemuin lagi gitu ya. Tapi kita bisa menang dengan gaya tersendiri, dengan Marcelino bikin 2 gol. Akhirnya kan itu bukan menutup juga ya, tapi membuat kita optimis lagi bahwa enggak kok, apa yang dibicarakan di sana, apa yang dibicarakan bahwa ada miskom lah, ada segala macam, di lapangannya ternyata para pemain mengikuti instruksi dan bisa menang. Dan itu yang selalu gue bilang, ketika kita mendapatkan rentetan hasil-hasil yang kurang bagus, itu kan menjadi pelajaran dari Shin Tae-yong. Ketika Shin Tae-yong tuh butuh 5 game untuk membaca situasi, untuk memainkan 5 game berikutnya. Kita kan main 10 kali nih. 5 game pertama, lo main defensif, lo bisa mencuri poin dari Arab Saudi, lo bisa mencuri poin dari Australia. Lalu lo main ofensif lawan Bahrain, lo lawan ofensif lawan China. Ada beberapa individual error yang akhirnya membuat ini. Tapi kan begitu lawan Jepang, lo terekspos sekali kan. Ternyata ada lubang-lubang yang begitu mudah dimanfaatkan oleh Jepang. Jalak antar lini, terutama dari back ke tengah, yang pemain Jepang tahu betul nih gimana cara exploit itu. Itu harus dibenahi Shin Tae-yong di 5 pertandingan setelah ini. Starting from Arab Saudi. Dan saya bilang, kita punya kesempatan untuk lolos, entah itu langsung, entah itu ke round 3, ke round 4, kalau kita at least menangin 3 laga kandang. Starting from Arab Saudi, and then welcome Bahrain, habis itu China. 3 game ini kita bisa menangi, yakin kita bisa at least ada di round 4.
Start pertama udah dapet nih kan, betul ya kan? Betul, lawan Arab Saudi. Oh, udah menang. Berarti tinggal 2 game lagi nih. Dan apa yang sudah dipelajari nih dari 6 poin yang didapatkan Sintayong di sebelumnya, akhirnya harus dia susun seperti apa supaya bisa mendapatkan hasil-hasil. Baru mulai kan, hasilnya itu baru dapat. Betul. Kok diberhentikan? Nah, itu yang sebetulnya mengundang pertanyaan. Cuman kan pasti federasi punya pertimbangan yang khusus lah ya, yang ekstra hati-hati, yang akhirnya mereka harus mengganti pelatihnya. Terkejut, jelas terkejut karena habis menang nih lawan Arab Saudi. Kalau misalnya kalah nih, itu beda cerita. Gitu kan. Tapi ini menang, membuat harapan kita untuk lolos kebuka lagi. Dan kita semakin pede dengan, sudah menemukan nih, sudah bisa address masalah-masalah yang tadinya begitu terekspos di 5 pertandingan pertama. Seperti yang lu baru katakan bahwa federasi punya pertimbangannya sendiri, maka itu ketika terjadi pergantian pelatih tersebut, gue mengatakan bahwa gue gak kaget apalagi kecewa. Karena hal seperti ini bisa saja terjadi. Ya kan, federasi yang punya hak prerogatif lah untuk melakukan pergantian pelatih, evaluasi, kemudian juga mengontrak pelatih baru. Artinya kalau di pemikiran gua, federasi melakukan pergantian pelatih ini untuk suatu hal yang lebih baik. Pasti. Ya dong. Contoh seperti kita kerja. Kalau kita pindah kerjaan, pasti kita cari yang lebih baik dong, nggak mungkin yang lebih buruk. Iya kan? Kluivert masuk. Iya kan? Tapi dari beberapa pertandingan terakhir Kluivert, kalau gua jujur, ya kan, gua belum melihat apa yang sebetulnya dia ingin terapkan. Ada yang mengatakan total football, ada yang mengatakan offensive football, ada yang mengatakan 4-3-3, tapi lawan Australia main 4-3-3, main offensive football dibantai. Lawan Bahrain dan China kembali ke 3 center back. Terus lawan Jepang mau main lepas, dibantai juga. Terus 2 friendly ini, ya kalau Chinese Taipei wajar, menang 6-0. Tapi lawan Lebanon main offensive, 0 shot on target. Ya kan, ini membuat gue bingung. Apakah ini tim sebetulnya dan juga pelatihnya sudah siap belum nih untuk round 4 nih? Ya kan, kita kan bisa lihat patokannya dari 2 match terakhir. Chinese Taipei memang tim yang lemah. Seharusnya kan Kuwait kita lawan kan. Tapi Kuwaitnya kan mundur. Jadi gue tetap support timnas, siapapun pelatihnya itu tetap. Dan gue termasuk orang yang terbiasa dengan pergantian pelatih. Tapi yang gue berharap, pelatih baru ini bawa hasil buat kita. Iya dong, kalau enggak, buat apa juga ada pergantian pelatih kan. Nah, lu ngelihat seperti apa Kluivert ini? Emang nggak mudah pastinya dengan apa yang sudah disusun lah oleh Sintayong, apa yang sudah diberikan oleh Sintayong, lalu akhirnya datang pelatih yang harus memberikan yang lebih baik dibandingkan Sintayong. Artinya bisa meloloskan ke round 4 dan juga bisa, kalau bisa, lolos ke Piala Dunianya. Itu kan harapannya. Dan kalau bicara PSSI ketika pertama kali mengumumkan Patrick Kluivert adalah menunjuk pelatih yang punya kans lebih besar untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Artinya kan dalam rentang ini kita harus menilai atau harus melihat bahwa ada perubahan memang nih yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Kalau kita bicara meloloskan ke round 4, betul, dia meloloskan ke round 4 karena dia pada saat itu pelatihnya. Tapi apakah itu berkah dari pelatih sebelumnya? Ada kombinasi juga jumlah poin dari situ. Itu kan hal yang berbeda gitu. Tapi setelah lolos ke round 4, pelatihnya siapa? Ya, Patrick Kluivert. Memang. Dan itu perlu kita akui. Dia dapat 2 poin. Walaupun tadi sempat disinggung sama Bung Binder bahwa mainnya balik lagi ke 3 back gitu kan. Tapi ya ternyata itu works dan kita dapat poin lawan China dan juga lawan Bahrain. Jadi tetap harus kita apresiasi. Saya pribadi atau gue pribadi berharap ketika kemarin kita punya U2 uji coba ini, kita punya gambaran untuk bisa melihat timnas kita akan bermain nanti di round 4 seperti apa. Lawan Chinese Taipei dan juga lawan Lebanon. Lawan Chinese Taipei nggak bisa kita hitung lah ya, karena kita sama sekali nggak dapat tekanan, kita sama sekali begitu nyerang kok gampang banget bikin gol, jadi nyaris nggak bisa kita hitung lah ya. Cuman begitu lawan Palestina, lawan Lebanon itu terlihat kita menguasai permainan dari sisi statistik, tapi kita nggak bisa bikin shot sama sekali. Dan kita, yang gue harapkan, kita dapat menguji lini pertahanan, karena kita kan pasti akan diuji nih. Ketika lawan Arab, pasti Arab akan menyerang kita. Orang kita main di jeda waktu round 3 kita ditekan, dihujani 28 shots. Betul. Lawan Irak pun pasti banyak. Irak akan itu. Paling nggak mereka akan transition mereka berbahaya. Betul. Tapi kan kita nggak teruji ketika lawan Lebanon. Cuman sekali, kita kan ada peluang yang untung
Emil bisa Darwich itu, ya, pemain Lebanon. Betul, bisa save dengan begitu apik. Harapan akan melihat sistem yang berbeda, agak sedikit terbayar ketika kita main dengan 4 back. Karena kan kita bingung nih, ketika kita akan tampil dengan 3 back atau kita tampil 4 back. Ketika tampil dengan 4 back, memang kita punya gaya ofensif yang berbeda. Kita punya sistem bermain yang berbeda dari bagaimana kita nge-build sebuah serangan. Itu terlihat. Tapi kan ujung-ujungnya end produknya. Kita bisa bikin gol apa enggak? Betul. Kita bisa bikin shots apa enggak? Nah, itu yang sayangnya di lawan Lebanon itu kita nggak melihat itu. Kita nggak bisa melihat secara optimal tim ini nanti kita akan bermain seperti ini, kita akan menghujani mereka dengan serangan-serangan. Kalau nggak kita akan punya transisi yang bagus seperti apa. Nah, itu belum terbayang nih timnya Patrick Kluivert bisa execute itu apa enggak gitu. Masih ada pertanyaan. Ya oke, sekarang round 4 kan yang ramai dibicarakan sebelumnya adalah faktor non teknis. Memang kalau gue juga beberapa kali sudah mengatakan ini gak adil juga sih. Salah satu negara peserta jadi tuan rumah, kemudian ya kalau soal wasit asal Timur Tengah kan sudah punya pengalaman sebelumnya timnas kita kan, pengalaman yang buruk. Belum lagi jadwal pertandingan yang berdekatan. Tapi untuk Arab lebih jauh lagi, lebih lama lagi. Mereka recovery ya, itu memberikan keuntungan bagi mereka ya. Tapi segala bentuk keuntungan itu yang sekarang kita lihat, itu kan di atas kertas, Mas. Betul. Iya kan? Dan sepak bola itu kan tidak dimainkan di atas kertas, tetapi dimainkan di atas lapangan. Ya kalau kita membandingkan faktor non teknis, oke lah timnas kita ini untuk sementara ini tidak diunggulkan. Karena faktor non teknis. Arab ya, kita bicara Arab bukan Irak. Arab ya. Kan lawan Arab itu kan penting juga first match kita. Tapi secara teknis, kalau menurut lu lawan Arab dan Irak, gimana peluangnya dari timnas kita secara teknis ya? Iya, kalau tadi nyambung non teknis, kan gue pernah bicara juga nih di platform yang beda ya. Oke. Dengan penunjukan wasit. Kalau Bung Binder sendiri, wasitnya nanti wasit Malaysia bakal belain kita nggak? Feeling gue enggak sih. Ya kan? Padahal dari federasi yang sama dengan kita. Betul. Kuwait dengan subfederasi yang sama kan dengan Arab. Apa pasti mereka akan belain Arab? Enggak juga. Enggak juga kan? Enggak ada. Enggak ada kepastian tentang hal itu. Makanya gue kan selalu bilang kalau kita wasitnya dari Thailand, dari Malaysia, dari Singapura, Vietnam belum tentu akan juga. belain kita nggak? Belum tentu. Iya kan enggak kan? Ya, enggak juga. Kalau menurut gue sih enggak. Karena mereka harus fair. Betul, harus fair. Jadi siapapun wasitnya pasti akan terlihat kok ketidakfairannya, seperti apanya itu ada. Cuman kalau kita bisa atasi itu dengan permainan kita, itu kan yang dilakukan oleh Jepang. Lo akan diakalin lah sama wasit-wasit dari sana atau negara-negara sana dengan guling-guling segala macem. Tapi lo repay dengan lo menangin game itu. Don't make small things yang itu mengganggu lo untuk lo nggak bisa mendapatkan kemenangan. Tapi kan Jepang kualitinya di atas. Jauh di atas. Nah, kita at least kita fight nunjukin kita bisa ngelawan mereka lah. Dalam artian setiap serangan kita bisa nahan serangannya, ketika diserang kita bisa keluar dari serangannya, ketika kita transisi kita bisa manfaatin transisinya seperti apa. Itu yang wajib kita punya sebagai start. Itu dulu kita punya sebagai start. Yang kedua, kalau gue pribadi, gue bilang sejauh mana pemahaman tim pelatih terhadap permainan Arab, terhadap permainan Irak. Bahkan gue ngomong goblok-gobloknya lah ya. Maksudnya pelatih pasti punya lah ya, punya kemampuan untuk analyze itu udah seharusnya. Pasti lah. Kan ada tim analis. Iya, tim analisnya tuh harusnya punya kemampuan untuk analyze Arab dan juga Irak. How they play, how they defend, how setiap individu defend sehingga pemain kita bisa manfaatin. Dia kalau jaga nih, si pemain nomor 12 nih, kalau jaga biasanya dia jaraknya segini. Lo ambil ke kiri, baru ambil ke kanan. Itu kan lo hal-hal yang lo bisa antisipasi pre-game. Analyzing your enemy gitu. Lo bermain dengan gaya lo. Tapi kalau lo nggak tahu kelemahan lawan, lo nggak tahu kekuatan lawan, siapa pemain yang nggak boleh lo lepas sama sekali. Lo mau ini pemain ke kamar mandi, lo ikutin. Itu kan ada instruksi-instruksi yang seperti itu. Itu kan sudah sejauh itukah pemahaman tim analis kita terhadap game-game itu. Itu kan yang sangat penting ya. Lawan Australia, kalau kita analyze-nya benar,
Masa sih kita kebobolan 5? Iya, betul. Lawan Jepang. Kalau kita analisa-nya benar, masa sih kita kebobolan 6 gitu? Benar. Analisa itu kan belum tentu lo akan menang. Iya. Tapi gimana lo bisa membuat mereka kesulitan lah untuk melawan kita. Betul. Ini jangan sampai. Bola mati mereka jago loh. Iya. Lo harus punya defense setup yang seperti apa. Betul. Nah, yang kayak gitu-gitu. Arab Saudi ngambil defense setup dari Arsenal. Iya, dari Arsenal. Artinya mereka sudah mempelajari. Betul. Timnas kita punya kesulitan dari bola-bola mati. Betul. 60% gol kita bola mati. Oh, 60% ya? Iya. Ambil mereka. Iya, betul. Itu kan yang how you analyze your enemy. Gue pengen banget tim analis kita sudah membedah setiap pemain di Arab. Kalau dia main di timnas begini, kalau dia main di Al Nassr begini, kalau dia main di Al Hilal begini. Kalau lu masuk lewat sini, lu nggak bisa, lu kan mentok, lu harus bolanya kesanain. Nah, yang hal-hal seperti itu. Dan sebelum pertandingan, lu harus duduk sama pemain, lu bedah itu, mau 2 jam, mau 3 jam, udah hafal. Kalau nanti dapat bola, lu akan kirim kemana? Emang harus textbook. Betul. Karena ini cuma 2 kali 90 menit. Betul. Dan di situ yang semuanya matters. Iya. Nggak bisa lo enjoy the game, you play ini lo nggak bisa. Lo harus main dengan sistem yang jelas, dengan transisi yang jelas. Ketika lo transisi, siapa yang harus dioper, ketika dioper jarak sama si ini harus seberapa, itu udah harus dikalkulasi secara detail. Iya, artinya yang maksud lu bahwa timnas kita harus main secara taktis, dengan menganalisa kekuatan atau juga kelemahan dari tim lawan. Karena sekarang sepak bola itu kan serba analis. Betul. Bahkan pernah ada satu pertandingan, gue lupa, Jepang mau main di Piala Dunia itu ketangkep kamera. Ada 6 orang mereka loh yang lagi analisa. Jadi 6 orang ada yang lihat gimana ambil set piece, ada yang lihat backline mereka mainnya perangkap offside atau enggak, ada yang lihat mereka nyerang, sampai 6 orang loh. Maka itu Piala Dunia itu mereka sampai lolos fase grup, walaupun kalahnya sayang juga. Itu lawan Kroasia ya, kalau nggak salah ya. Adu penalti. Oke, sekarang yang kita bicara ini Mas, soal peluang. Ya, kita semua tentu punya harapan timnas kita lolos. Ya, namanya kita kan supporter ya. Yang berharap timnas gagal itu bukan supporter, bukan supporter timnas Indonesia. Jadi siapapun pelatihnya, kita harus tetap mendukung timnas kita agar bisa lolos, karena akan ada sejarah yang tercipta. Ya, bahkan gue harapkan ya kalau bisa lawan Arab Saudi dapatlah 1 poin dulu. Walaupun gak ada kepastian nanti lawan Irak bisa menang, tapi itu 1 poin itu bisa sangat menguntungkan. Peluang untuk lolos. Jangan bicara round 5 deh. Peluang untuk lolos. Bisa gak sih di round 4 dengan situasi yang kalau sekarang kita lihat di atas kertas tidak menguntungkan bagi timnas kita? Betul. Kalau ngelihat Arab sekarang tuh kita harus pahami bahwa kayaknya nih akan sangat berbeda gaya bermainnya dengan Arab yang kita kalahkan 2-0. Oh, kenapa? Karena pada saat itu kan mereka baru balik lagi ke Renard. Baru match kedua itu? Baru match keduanya Renard. Lalu timnya ketika bermain itu awalnya di bawah Mancini mereka coba membuild up serangan, tapi akhirnya mereka bingung sendiri untuk nge-build serangan. Lalu persiapan mereka sendiri masuk ke round 4 ini itu jauh lebih penuh kalkulasi lagi. Mereka ikut di Gold Cup, mereka lawannya negara-negara dari Eropa. Makedonia Utara mereka menang 2-1, Ceko mereka seri 1 sama, di Piala Gold Cup mereka sampai quarter finals. Artinya mereka siap untuk melawan tim-tim yang secara kualitas lebih baik dari mereka, untuk mempersiapkan diri mereka. Betul. Dan mereka dapatkan hasil-hasil yang cukup positif untuk masuk ke round 4 ini. Jadi mereka juga mempersiapkan diri dan mereka jauh lebih siap dibandingkan ketika mereka berkunjung ke Jakarta. Jadi kita kan selalu waktu Cina dibantai 3 kali sama lawan-lawan sebelumnya sebelum ketemu kita. Kita kan pikiran kita auto win nih, 3 poin nih. Betul, dan kalau kita menang kemungkinan pelatih China itu dipecat. Itu kan pemikiran kita kan pasti menang lah. Cina habis dibantai 3 pertandingan sebelumnya. Betul. Sementara kita 3 pertandingan sebelumnya nggak kalah. Seri semua kan. Betul. Yes, benar. this is auto win. Enggak kan, sepak bola bukan matematika. Bukan matematika, betul. Dan ya itu juga yang terjadi. Jadi tidak mudah pasti. Akan sulit karena ini bukan auto win juga. Kita sudah udah dapat 1 poin di sana, dapat 3 poin di Jakarta. Bisa lah kita menang lawan Arab, tinggal bagaimana nanti lawan Irak. Jangan kayak gitu juga, maksudnya optimistis boleh, harus optimis gitu. Tapi ya
realistis juga. Jangan sampai kita terlalu ekspektasi tinggi terus ya sama Arab kita kalah lagi 3-0. Marah-marah terus. Iya, terus habis itu kita marah-marah karena sejauh apa Arab mempersiapkan diri kita harus tahu juga seperti apa. Seperti Irak juga mempersiapkan dirinya seperti apa, ya kita harus tahu juga. Itu kan yang harus dikalkulasi dan dipelajari oleh tim pelatih kita. Kalau bicara peluang gak apa-apa, jujur aja, gak ada masalah di channel ini. Agak berat sih sebetulnya. Agak berat. Tapi kalau gue pribadi, kayaknya ada kesempatan kita ada di posisi 2. Jadi round 5 dulu. Iya, jadi playoff dulu lawan runner up di grup sebelah. Betul. Entah itu Uni Emirat Arab atau Qatar atau Oman, ya kita akan ada di situ. Kok bisa sama pemikiran kita? Sama. Saya juga feelingnya seperti itu. Bahwa sebetulnya untuk runner up kita punya peluang untuk runner up. Kalau bisa lolos langsung, siapa yang nggak mau? Tapi kita realistis saja. Tapi kalau runner up, peluangnya masih realistis. Dapat runner up, main lagi di round 5. Nah round 5 itu nanti kita belum tahu kan lawan siapa. Jadi kita nggak bisa bicara peluang dulu. Tapi kalau dari round 5 ke round 6 itu memang gak gampang. Tapi masih bisa dijaga ini, tren ini. Dan Kluivert akan punya waktu lebih lama. Iya dong, untuk bisa membentuk tim ini. Fair aja, ya kan dia kan baru. Berarti kan playoff-nya itu November, yang ketemu runner-up lalu Maret baru tahun depan. Iya, nah, Maret tahun depan itu playoff yang interzona. Kan masih ada waktu untuk dia mempersiapkan kan. Oke, kalau gitu feeling atau pemikiran kita sama. Oke, kita sudah melewati 50 menit nih Mas. Jadi ini waktunya kita closing. Sekali lagi terima kasih Mas Saro sudah datang. Tapi sebelum menutup episode dari Bincang Bareng Binder, saya selalu meminta narasumber yang hadir untuk menyampaikan pesan-pesan kepada netizen atau supporter Indonesia. Nah, silakan Mas Saro bisa menyampaikan pesan Anda ke kamera. Iya, apapun perbedaan kita, preferensi kita terhadap tim, terhadap pelatih, tapi kita harus ingat bahwa kita dukung Indonesia yang sama. Kita dukung timnas yang sama, kita dukung bendera yang sama. Jadi please dukungannya dalam bentuk positif, kritikannya dalam bentuk positif, konstruktif, bukan dalam berupa bulian semata. Karena kita tidak akan pernah tahu bulian kita itu berpengaruh terhadap orang seperti apa. Orang-orang akan berbeda mendapatkan setiap bulian. Jadi kita nggak akan pernah tahu apa yang mereka rasakan. Jadi selalu jaga perkataan kita, selalu jaga jari-jari kita berikan kritik yang positif. Ya oke, very good. Sekarang kita mau tutup, tapi ikutin slogan dari channel ini yang tadi lu katakan di awal. Ya oke, mulai nih bro. No hate, no hate, no politics, no politics, only football, only football. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Keren.